Jumpa lagi dengan saya Sugeng Prasetyo di podcast Bawaslu Kota Samarinda. Pada hari yang berbahagia ini kita kedatangan tamu saya, kawan saya, sahabat akrab saya, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Samarinda. Selamat datang di podcast kita. Iya, selamat. Kan? Terima kasih, Bung. Baik. Dalam kesempatan ini kita akan ngobrol atau berbincang-bincang dengan beliau bagaimana dan peran SDM dalam pasca pemilu dan juga pemilu kada. Yang perlu kita ketahui sahabat podcast Bawaslu Kota Samarinda bahwa Bawaslu Kota Samarinda atau perangkat pemilu kita ini tanpa ada dukungan support dari sumber daya manusia, koordinasi sumber daya nggak akan bisa berjalan. Masih ingat 1.200 kemarin petugas PTPS kita siapa yang mengangkat kalau bukan kawan kita ini. Yang juga masih ingat juga 2.400 pemilu nasional kemarin siapa yang mengangkat kalau bukan kawan kita ini. Baik, kita langsung ngobrol-ngobrol. Kita perkenalkan dulu bahwa kawan kita ini harus diperkenalkan. Silakan diperkenalkan dulu. Namanya ya kan. Dulu gimana ya kan? Ya, gimana? Oke. Aku senang dengan sampean ini kalau ketawa itulah. Oke, terima kasih banyak Bung Sugeng yang selama ini sudah selalu membersamai saya sebenarnya. Oh, ya harus bersama ini kalau nggak bersama harus selalu bersama dengan Bung Sugeng. Ya. Perkenalkan, nama saya Padlansah. Ya. Saya Bawaslu Kota Samarinda Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat. Oh, ada diklatnya ya? Ya, ada diklatnya. Betul. Pendidikan dan pelatihan ya. Terus apa lagi nih, Bung? Ya, yang harus dulu pengalaman sebelum di Bawaslu itu kan ada. Oh, gitu. Ya kan masyarakat juga perlu tahu. Ini soalnya nggak asing lagi kan yang beginian gitu kan. Gimana? Ya, bicara pengalaman saya sebelum di Bawaslu terkait kepemiluan, itu saya sebenarnya sebagai staf KPU Kutai Kartanegara. Nah, ini dia. Ini dia. Tahun 2017 sampai di tahun 2023. Nggak kosongan ke Bawaslu itu kan. Iya kan, minimal secara teknis tahu ini kertas, tahu ini tinta, ya nggak. Tahu ini PPK yang mana, ya kan. Terus PPS yang mana. Lanjut. Ya, selama 7 tahun kurang lebih 7 tahun di KPU Kutai Kartanegara, saya juga berpindah-pindah posisinya, Bu. Dulu tidak melulu di satu divisi. Ya. Itu divisinya apa aja itu yang di KPU itu? Kalau di KPU awal-awal itu saya di divisi keuangan. Wah, ini kalau soal ngurusi uang ini udah canggih ini kan. Terus bicara terkait peng-SPJ-an ya kurang lebihnya saya paham lah. Ya. Apa yang harus hampir sama ya SPJ hampir sama. Di Bawaslu sama di KPU sama ya. Sama. Ada pertanggungjawaban dan sebagainya gitu ya. Nah, terus pindah lagi di divisi data dan perencanaan. Data dan perencanaan. Oh, berarti ketemu yang model beginian yang PDPB ketemu ya kan terus pemutakhiran data ketemu dan sebagainya. Lanjut, habis itu kemana nih? Habis itu saya dipindah lagi ke divisi teknis. Itu apa itu teknis itu? Mempersiapkan apa? Divisi teknis ini dia mempersiapkan komponen-komponen surat suara bentuknya seperti apa. Fotonya harus seperti apa. Iya. TPS-nya itu harus di mana, harus seperti apa bentuk TPS-nya. Wah, itu lebih riwah ya. Lebih rumit ya kalau dalam di divisi teknis. Iya. Terus ini terakhir di divisi mana? Divisi teknis terakhir, Bu. Terakhir divisi teknis. Jadi saya itu selama 7 tahun, kurang lebih 7 tahun di KPU itu udah pindah berapa kali? 3 kali pindah. 3 kali pindah. Ya. Wah, ini sahabat Bawaslu, beliau ini ya enggak kosongan memang datang ke Bawaslu Kota ini. Jadi kalau menurut saya di koordinator divisi SDM ini ya pas saja.
karena bisa memompa, membentuk, menggembleng yang namanya ad hoc kita nanti ya kan ke depannya itu. Jadi begini, Bung Fadlan, saya Siap. pengen menyampaikan kepada masyarakat bahwa peran pentingnya sumber daya manusia ini luar biasa lah. Karena kita tahu bahwa tanpa mereka yang concern di bidang itu, maka semua barang nggak jalan nih. Jadi pemilu kada yang beberapa waktu lalu di Samarinda dengan DPT sekitar 612.072 dan TPS-nya 1.202 dan nyoblosnya yang nyoblos itu partisipasi orang datang ke TPS itu sekitar 365.866 orang, disabilitasnya 768.000. Pertanyaannya begini, ada apa sebenarnya kok bisa ini menurun jauh ketika dengan pemilu nasional orang yang berbondong-bondong ke TPS itu sekitar 484.523. Selisihnya banyak nih Bung, selisihnya sekitar hampir 100. Itu apa karena PTPS kita kurang SDM atau memang seluruh komponen di pemilu ini kurang SDM? Bisa dijelaskan gak itu? Apa pengaruhnya kira-kira ya? Terkait jumlah partisipasi. Karena mereka ini kalau nggak kita susupi SDM yang mumpuni menghadapi perihal-perihal yang nggak mereka inginkan itu kan bisa terjadi. Itu gimana itu? Menurut sampean gimana itu? Ya, kalau terkait partisipasi saya pikir itu berbicara juga peran seluruh elemen Ya, sebenarnya. peran seluruh elemen ya. Baik itu seluruh stakeholder yang berhubungan dengan memiliki kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pilkada. Ada yang kurang nggak dengan PTPS kita atau dengan pengawas di kelurahan, pengawas kecamatan? Menurut sampean ini ya, menurut Bung Fadlan ini yang sudah malam melintang di KPU dengan berbagai divisi tadi, itu yang di Bawaslu itu ada yang kurang nggak kira-kira? Apa yang kurang dari mereka itu? Kalau saya melihat sih sebenarnya kalau terkait proses perekrutan PTPS ini kan waktu yang sedikit, waktu yang mepet. Sehingga pembekalannya kurang ya. Pembekalannya juga kurang sebenarnya. Betul. Karena kan ujung tombak demokrasi khususnya penyelenggaraan pengawasan kepemiluan itu kan ada di Bawaslu. Betul. Nah, ujung tombaknya ini kan di PTPS. Iya, di PTPS. Kalau kita merekrutnya cuma dalam waktu sebentar, terus kita juga dipaksa memberikan pembekalan dan mereka harus menerima semua materi-materi tentang pengawasan. Ya mabuk saya bilang. Mabuk. Apalagi kan karakter pengawas TPS ini kan berbeda-beda. Betul. Ini kan? 1.202 loh kemarin. Ya. Jadi menurut sampean ini ya 1.000, apakah ada kemungkinan karena jumlah pemungut suara di TPS yang tadinya cuma 300 dibengkain jadi 600 itu pengaruh nggak kira-kira secara psikologi untuk PTPS-nya berpengaruh apa enggak ya? Kalau PTPS? Iya, dia kan tadinya di pemilu nasional dia ngadepi orang 300 nih, iya kan? Terus di pemilu kada kemarin kan ngadepi orang 600 orang. Kira-kira dia jadi grogi atau mau melarikan diri kan nggak bisa juga karena ya itu gimana itu? Kalau secara teknis sih enggak lah Bung. Enggak. Karena kan berbicara pengawasan kan sama sebenarnya. Sama ya. Baik pemilu maupun pilkada kan sama itu. Iya, cuma jumlah orangnya beda loh. Kalau jumlah orangnya ini yang kan kota di setiap TPS itu beda loh. Yang pengaruh psikologis sebenarnya di mana itu? Di petugas KPPS-nya sebenarnya. KPPS-nya malah ya. Cara jumlah orang yang banyak kan. Pemilu presiden itu 500 sampai 600 per TPS. Ya kan, pemilu pilkada cuma 300. Pemilu nasional. Yang 300. Ya. Kalau pemilu pilkada kemarin kan sekitar 600 tuh. Terus 600. Ini kan ada itu TPS itu masih nggak ditemukan laporannya TPS aman dan terkendali itu.
Ini yang kadang-kadang saya sering dapat ini nih. Ini aman dan terkendali ini ya udah BIMTEK apa belum nih? Aman dan terkendali. Ini orang ini gimana sih? Jadi begini, Bu. Gimana? Kalau berbicara divisi SDM, divisi SDM ini kan berbicara wilayah pada proses perekrutan. Perekrutan aja ya? Perekrutan dan memastikan bahwa PTPS itu telah menerima BIMTEK. Iya, menerima BIMTEK. Nah, yang membimtek ini kan masing-masing divisi nih. Oh, masing-masing divisi. Ya, sesuai dengan momentum tahapannya. Iya. Ketika proses tahapan pemilihan itu kan pemilihan di TPS kan mau tidak mau proses pencegahan. Iya, betul. Terus proses pemahaman terhadap ya pokoknya aturan. Intinya bentuk orang selama 23 hari ini enggak anu lah. Ya. Enggak instan lah. Instan. Ya, itu dia. Jadi sahabat Bawaslu bentuk orang 23 hari itu bukan menjadi Superman langsung ya. Artinya juga ini juga bentuk dari bukan koreksi. Undang-undang kita itu bahwa 23 hari orang harus siap menghadapi masalah. 23 hari orang harus siap menerima bagaimana dia mendeteksi yang namanya pelanggaran. Bagaimana dia menyampaikan himbauan secara verbal misalnya. Nah, tiba-tiba ada orang ngamuk di TPS juga ya bukan sepenuhnya SDM kan ini kan bersama-sama. Ya kan? Bersama-sama. Ya jadi saya dengar kemarin ada undangan KPU ngelihati logistik, diapain itu logistik, mau dijual atau gimana? Enggak, ya ingin cok aja sih. Logistik mau diapain tuh kemarin itu ada surat pemberitahuan KPU dari KPU Kota Samarinda itu tertanggal hari Rabu. Hari Rabu suratnya masuk. Itu ada pergeseran logistik. Iya. Pergeseran logistik. Kami komunikasi dengan KPU Kota Samarinda. Kenapa logistik ini digeser? Digeser, ya alasannya apa? Ya kan. Ini bukan PSU nih. Ini sudah ini barang sudah ditahlili kan, ditahlili, diselamatin, sudah barang sudah pokoknya udah lama nih barang. Ini kenapa dipindah? Ada apa? Kenapa dipindah? Nah, versi KPU itu dia bilang bahwa masa kontrak gudang itu sudah habis, sudah selesai. Jadi ada pembaharuan terkait kontrak gudang. Untuk sementara anggaran mereka itu berbeda dengan anggaran pada saat proses tahapan kemarin. Jadi anggarannya berkurang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan gudang yang baru. Ini kondisinya logistik gimana? Masih aman aja kan? Aman aja Kan? Ini kertas-kertas masih aman atau kotaknya aja yang tinggal gimana itu? Ini Pak Saman pada saat di lapangan gimana itu? Ya, jadi pada saat itu saya dengan Ketua Bawaslu Kota Samarinda berserta staf juga turut memastikan bahwa pergeseran surat suara itu sesuai dengan logistik yang memang ada di gudang. Pakai berita acara? Ya, ada berita acaranya segala macam. Itu logistik yang bergeser itu logistik pilkada. Kalau untuk logistik yang pemilu nasional kamu udah habis ya? Sudah habis itu. Sudah habis, oke. Di nah, pilkada baik surat suara, bilik kotak itu bergeser. Tintanya aja mungkin sudah hilang. Jadi sahabat Bawaslu, logistik ini salah satu komponen di dalam ritme pemilu itu penting karena beliau kemarin juga sebagai pengampuh pengawasan di logistik itu melihat logistik itu kalau indeks kerawanan pemilunya tidak boleh tertukar surat suaranya, ya enggak? Karena surat suara tertukar ini dari TPS A ke TPSB itu juga bisa menimbulkan gejolak masalah gitu. Nah, ngomong-ngomong setelah logistik ini dipindah, nggak ada efeknya itu ya? Nggak ada efeknya, oke, nggak ada efeknya. Ini KPU ini lagi mindahin logistik karena ya itu tadi. Dalam hari-hari ke depan ini saya dengar juga ada penguatan kelembagaan ini. Bisa disampaikan nggak penguatan kelembagaan ini yang dilakukan oleh divisi SDM kemarin itu gimana tuh? Ya, jadi berbicara
tugas Bawaslu Iya. pada umumnya setelah selesai pemilu nasional dan pemilu daerah, Iya. itu kita harus juga melihat Bawaslu ini sebagai lembaga apa sebenarnya. Nah, gimana itu? Ya kan? Iya. Kalau Maksudnya gimana itu? Lembaga ya. Wah, ini prionasi saya juga di sini. Nanti kegiatan-kegiatan Bawaslu ke depannya itu Tepat sasaran. terukur dan terarah. Capaian kinerjanya ya, jelas. Jelas Ya. gitu. Terus lanjut. Makanya kita harus ungkap dulu Bawaslu ini apa sebenarnya. Apa. Baru nanti kita breakdown lagi ke masing-masing tupoksi divisi-divisi. Divisi-divisi. Nah, Iya. berbicara Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Iya. Bawaslu ini kan adalah lembaga pengawas kepemiluan. Lembaga pengawas kepemiluan. Betul, betul. Artinya Bawaslu ini salah satu lembaga yang dibentuk oleh negara. Iya. Melalui Undang-Undang Badan 7 tahun 2017. Ya. Ya kan? Sepakat. Nah, berbicara lembaga negara, kalau ketatanegaraan itu, lembaga negara ini kan dibentuk berdasarkan layanan-layanannya. Misalnya layanan kesehatan dibentuklah. Ya. Nah, kalau Bawaslu layanannya apa ini? Kalau Bawaslu ini kan lembaga independen yang dibentuk negara, yang memberikan layanan demokrasi. Ya kan? Boleh. Jadi layanan demokrasi ini, Bawaslu ini, kenapa saya sebut Bawaslu memberikan layanan demokrasi? Karena berbicara demokrasi ini kan cukup luas dia, Bu. Betul. Di situ ada partai politik. Betul, sebagai yang punya hajat, ya. Di situ ada peserta pemilu. Iya. Yang punya kepentingan. Kepentingan, betul. Di situ ada masyarakat. Iya. Sebagai pemilih. Iya. Ya kan, di situ ada juga pengawas, pengawas. Ya. Nah, korelasinya dengan penguatan kelembagaan ini apa nih? Korelasinya dengan penguatan kelembagaan. Nyambungnya ini apa ini? Karena Bawaslu ini dia butuh organ-organ eksternal dari lembaga-lembaga luar untuk mensupport mitra kerja. Ya. Nah, kalau dilihat dari mapping stakeholder penguatan kelembagaan, Bawaslu ini kan butuh mitra kerja yang sesuai dengan layanan demokrasi tadi. Iya. Ya kan? Oke. Karena kita berbicara tadi Bawaslu ini lembaga jadi manusianya harus kuat demokrasi, dulu. Ya. Nah, kalau mapping stakeholder itu mitra kerjanya itu kan selain pemerintah daerah, pemerintah daerah, betul. ada KPU, sebagai ada Kesbangpol, pemerintah daerah juga. Terus ada kejaksaan, ada Kapolri, ada Kapolres lah, Kapolres, dan TNI kan. TNI, ya betul, unsur. Nah, inilah Polri. mitra-mitra kerja di eksternal penguatan kelembagaan KPU sebenarnya. Dan itu maunya diajak gimana itu? Ya selalu berkoordinasi. Oh, oke. Sahabat Bawaslu, saya paham sudah. Jadi, ruang-ruang koordinasi itu leading sektornya ada di Bung SP. Wah, ya kan? Karena dia lebih kepada penguatan eksternal. Iya kan? Eksternal kelembagaan. Betul. Jadi seperti itu, Bu. Seperti itu ya. Jadi gini, penguatan kelembagaan itu kalau dalam teorinya itu adalah menguatkan yaitu sumber daya manusia di lingkungan lembaga itu sendiri. Kalau jangan punya anekdot macam-macam deh. Kalau penguatan kantor manggil tukang bangunan, itu memang benar sih tukang. Tapi kalau lembaga itu memanggil seluruh stakeholder yang punya kepentingan bersama untuk saling mensupport, berkoordinasi dan sebagainya. Saya setuju itu. Nah, yang selanjutnya adalah ini saya lihat tadi di ruangan Bung Fadlan ini juga ada buku-buku nih. SDM kayaknya nerbitin buku juga nih kayaknya, ya. Oh iya. Iya kan? Iya. Untuk menjawab tantangan zaman maka buku juga harus berbicara. Ini buku apa aja itu apa aja? Di ruangan tadi sempat saya lihat itu ada buku apa aja? Ya, jadi kami melalui Koordip SDM Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, coba menghimpun. Menghimpun. Jadi
judul bukunya itu Bawaslu Bercerita. Bawaslu Bercerita. Bawaslu Bercerita. Ini sahabat Bawaslu ini juga harus tahu nih bahwa kita juga punya buku namanya Bawaslu Bercerita. Cerita apa aja itu? Nah, jadi kami dapat instruksi dari Kodim SDM Bawaslu Provinsi untuk menghimpun cerita-cerita yang unik. Apa yang paling salah satunya? Ini yang paling menarik ini apa? Cerita unik ini pasti ada. Cerita unik selama proses kepemiluan. Iya, kepemiluan. Jadi setiap kabupaten kota di Kalimantan Timur coba mengeluarkan atau menulis kegiatan-kegiatan Bawaslu yang unik-unik. Samarinda apa nih ceritanya? Kalau Samarinda itu saya tulis itu dengan judul mentalitas pengawas pemilu, mentalitas baja ringan PS. Apa itu? Mentalitas baja. Ya, baja. Oh, baja ringan dan bentuk baja. Wah, luar biasa ini. Kalau kemarin pada saat Pak Sewasli itu saya masih ingat harus telepon itu namanya Panwascam seberang itu kan. Cari itu PTPS dimanapun Anda. Saya nggak mau tahu, harus masukkan itu barangnya itu. Iya, soalnya kalau kita nggak gitu ya dituntut sama orang Jakarta. Oh, Jakarta ini semuanya ini. Jakarta itu kalau ada telepon siap, misalnya gitu kan. Jadi buku ini ya sudah seluruh kabupaten kota itu ya. Seluruh kabupaten kota. Seluruh kabupaten kota. Jadi mentalitas pengawas pemilu seperti baja ya. Oh, ya nggak seperti baja ringan malah lembek gitu. Mungkin kita akan sambung lagi nanti ya dengan Bung Fadlan ini. Cuman dari obrolan ini yang bisa kita petik adalah sumber daya manusia itu tidak bisa hanya cuman kata-kata ya kan. Tapi meningkatkan kualitas pengawas pemilu itu juga bukan tanggung jawab sumber daya manusia aja, terutama divisinya, tapi seluruhnya dari hati yang paling dalam mau menerima masukan dan saran dan masukan. Saya kira itu. Setuju gak itu? Setuju. Nah, ini saya minta closing statement dari Koordinator Divisi SDM Bawaslu Kota Samarinda. Silakan. Siap. Apa closing statementnya ini? Ya, saya selalu Divisi SDM ini kan selain tugasnya adalah dia memperkuat kelembagaan secara internal melalui penguatan kapasitas masing-masing divisi, kawan-kawan di divisi masing-masing. Saya selalu berpesan kepada kawan-kawan di Bawaslu Kota Samarinda, bekerjalah dengan hati dan bekerjalah dengan sepenuh hati, dan memberikan manfaat bagi siapapun, ya kan? Ketika kita sudah berpikirnya berefek untuk memberikan manfaat, insya Allah kerja-kerja kita itu ikhlas. Ya, itulah closingnya. Jadi mendarmakan diri itu dengan ikhlas. Nah, jadi nggak usah ayu, nggak usah kerja dengan ikhlas, ya kan? Kalau satu gajian, dipertanggungjawabannya dengan kerja yang energik, etosnya yang kencang dan sebagainya. Oke. Mungkin sampai di sini saya Sugeng Prasetyo undur diri. Kritik dan saran dan masukan kami tunggu untuk podcast Bawaslu Kota Samarinda supaya lebih punya nilai, lebih ada kualitasnya gitu. Jadi kita juga tidak menolak namanya saran dan masukan untuk perbaikan diri. Terima kasih Bung Fadlan ya. Sukses selalu ya toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bawaslu. Salam Bawaslu. Merdeka.